Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Ini adalah video bagian kelima dari video perjalanan Ibu Kota Nusantara menuju ke Petung. Jadi dari Samarinda ke Ibu Kota Negara hingga ke Petung, Penajam Pasir Utara. Teman-teman bisa lihat tadi di awal video ada jalan yang kalau sebelah kiri itu adalah jalan ke arah Kenangan. Kemudian kalau ke kanan adalah jalur jalan ke HTI ya, kawasan HTI atau Hutan Tanaman Industri dari PT ITJI. Jadi ada perusahaan ya, perusahaan Hutan Tanaman Industri di kawasan ini yaitu PT ITJI yang ada di kawasan Penajam Pasir Utara ini. Nah, kalau kita lurus ini teman-teman, kita akan sampai di Petung ya, sampai di Penajam Pasir Utara. Sebetulnya ini adalah masuk kawasan Penajam Pasir Utara. Dan di video sebelumnya juga teman-teman bisa lihat bagaimana kesibukan di titik Ibu Kota Nusantara. Dari mulai kondisi jalan yang luar biasa ya teman-teman. Ada beberapa yang mengalami kerusakan karena becek ya atau berdebu, dan bisa dilihat juga aktivitas gedung-gedung pencakar langit yang sedang dalam proses pembangunan. Dan di video yang kelima ini, video bagian kelima ini akan sampai pada titik di Sotek ya. Jadi nanti sampai di wilayah Sotek, di perempatan Sotek yang merupakan akses jalan bisa tembus ke Melak, Kutai Barat. Jadi kalau teman-teman pengen ke Kutai Barat dari kawasan ini bisa lanjut melalui jalur ini. Nah teman-teman masih bisa lihat ya, walaupun di video-video sebelumnya sudah ada titik-titik pembangunan Ibu Kota Nusantara, di video ini juga masih ada ya. Tadi terlihat ada bangunan ya, ada yang tertutup seng, tertutup pagar, yang juga merupakan kawasan yang akan dibangun menjadi Ibu Kota Nusantara. Jadi ada beberapa fasilitas di tempat ini. Kalau dilihat dari tepi jalan ini teman-teman, seolah-olah ya nggak kelihatan apa-apa ya, karena tertutup oleh pohon-pohon yang tinggi. Tapi sejatinya kalau kita masuk di balik pohon-pohon ini akan terlihat aktivitas pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Dan sekedar mengingatkan ya teman-teman bahwa di Agustus 2024 ini upacara bendera ya, upacara 17 Agustus peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia akan dipusatkan di Ibu Kota Nusantara ini. Karena itu pembangunan di kawasan ini betul-betul lagi digenjot, betul-betul sedang mendapatkan atensi perhatian khusus dari Presiden Bapak Joko Widodo atau Bapak Jokowi. Dan tentu saja karena keberlangsungan kepemimpinan akan berpindah ke Bapak Prabowo sebagai Presiden terpilih ya, bersama Gibran sebagai Wakil Presiden terpilih, maka pembangunan Ibu Kota Nusantara ini diharapkan akan terus berlanjut. Ya, pro kontra sudah biasa ya teman-teman, karena mengingatkan dulu di masa Bung Karno ya, di masa Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno, ketika membangun proyek mercusuar seperti Masjid Istiqlal, Tugu Monas, Istora Senayan ya, Istora Senayan yang begitu besar ya, Monas juga duitnya nggak sedikit, dan juga membangun Masjid Istiqlal, itu juga pro kontra ya di tengah kondisi negara Indonesia yang tidak juga dianggap kaya, tapi mampu membangun proyek-proyek mercusuar tersebut. Dan hasilnya bisa kita lihat sekarang ya teman-teman. Kita punya muka, kita punya wajah tegak berdiri dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi kalau di negara lain ada misalnya Malaysia punya Petronas gitu ya, kita juga punya kok Tugu Monas gitu yang bisa dibanggakan. Dan alhamdulillah sekarang di Indonesia juga semakin banyak proyek-proyek mercusuar yang membanggakan
Indonesia. Selain harapannya ibu kota Nusantara ini nantinya menjadi ibu kota ASEAN. Oh ya kan, keren kan. Apaan sih ya, nggak apa-apa, namanya mimpi ya kan. Boleh jadi nanti dengan ibu kota Nusantara yang ada di daerah ini, di Penajam Pasir Utara, justru menjadi kebanggaan ASEAN karena sebuah kota baru dengan integrasi yang luar biasa, hemat energi karena semua kendaraan diharapkan kendaraan listrik, sudah disiapkan ada taksi udara ya kayak drone gitu, semuanya akan serba canggih. Nah ini mudah-mudahan menjadi kota percontohan tentunya di kawasan ASEAN ya, dan wajar karena nanti di Kalimantan ini ya, di Pulau Kalimantan ini akan ada ibu kota negara dua ya, jadi Bandar Sri Begawan sebagai ibu kota Brunei Darussalam dan juga ibu kota Nusantara sebagai ibu kota negara Indonesia. Akan ada dua ya ibu kota. Ya Malaysia juga ada ya, cuman kan bukan ibu kotanya, dia di Semenanjung. Sahabat semua, kita bisa lihat ya ruas jalan setelah kawasan IKN tadi itu mulus banget nih, aman, terkendali ya. Jadi ini jalannya bukan lagi aspal teman-teman, tapi sudah dicor ya. Dan kita bisa lihat video selanjutnya ini akan berakhir di video ke bagian 6. Jadi ini adalah bagian kelima. Video dari Samarinda sampai ke Petung ini merupakan bagian kelima, 2 bagian terakhir nanti. Oke teman-teman, mari kita simak video kali ini.
Ya teman-teman semua, kita akhirnya sampai juga di simpang Sotek dan juga Transriko ya. Jadi di kawasan ini ada kawasan Transriko, atau kalau orang Penajam tuh nyebutnya daerah Riko ya, Transriko, dan juga ke arah Sotek. Nah ini kita terus menuju ke simpang yang nanti bisa tembus ke Melak ya teman-teman, ke Kutai Barat. Nanti ada simpangan ke arah kanan, jadi bisa tembus sampai ke Melak Kutai Barat. Sementara kalau terus ini tentu akan ke Petung, ke Penajam Pasir Utara ya, ke Penajam, dan juga menuju ke Banjarmasin Kalimantan Selatan atau ke Tanah Grogot di Kabupaten Pasir Kalimantan Timur. Dan akhirnya teman-teman kita sampai di simpang Melak ya. Jadi ada papan penunjuk arah ya di sebelah kiri jalan tadi berwarna hijau. Kalau lurus kita ke Petung, kalau ke kiri kita ke Sotek, kalau ke kanan kita menuju ke Melak Kutai Barat seperti yang saya sampaikan sebelumnya di video ini. Dan di perempatan ini kita akan terus lurus ya, karena tujuannya adalah ke Petung. Dan kalau teman-teman ke kiri, ini ada angkutan kota ya yang belok ke kiri, ini ke Sotek. Sementara kalau ke kanan, ini ke Melak, ke Kutai Barat. Nah, tinggal teman-teman mau kemana nih ya. Nanti kapan-kapan saya juga pengen nih buat jalan, buat perjalanan maksudnya, perjalanan menggunakan mobil dari sini menuju ke Melak Kutai Barat. Pengen tahu kondisi jalannya ya seperti apa. Pasti teman-teman juga yang belum pernah lewat jalur ini juga penasaran. Kalau saya pernah tapi udah lama banget ya. Jadi untuk kondisi terbaru belum update lagi. Mudah-mudahan bisa update terus nantinya ya.
Baik teman-teman, demikian video kali ini, video bagian kelima. Ikuti terus video-video dalam perjalanan yang ada di channel ini. Ingat tekan tombol subscribe dan juga tekan loncengnya. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.